lessor dan kewajiban membayar biaya leasing sudah berakhir. Next, Mas Ari. Tipe yang kedua itu financial lease. Di sini merupakan kontrak jangka panjang dan pihak lease ini bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pajak dan asuransi, serta biasanya tidak bisa dibatalkan sebelum kontrak jatuh tempo. Di sini pembayaran yang dilakukan oleh pihak lease dalam financial lease juga disebut dengan capital lease. Next, Mas. Kemudian dari types of financial lease ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tax oriented lease, di mana merupakan kontrak leasing yang mana pihak lessor sebagai pemilik aktiva menjadi subjek pajak. Pihak lease di sini memperoleh manfaat karena lessor dapat memberikan sebagian dari manfaat pajak kepada pihak lease dengan mengenakan biaya leasingnya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, leverage lease. Di sini merupakan bagian dari tax oriented lease yang mana pihak lessor meminjamkan sebagian dana untuk membeli aktiva yang di-lease atau atas dasar non-resource basic. Kemudian yang ketiga, sale and leaseback agreement. Di sini kontrak ini terjadi ketika suatu perusahaan menjual aktivanya kepada pihak lain dan pada saat yang sama dilakukan kontrak leasing atas aktiva tersebut. Jadi dengan demikian dalam sale and lease ini ada 2 yang terjadi. Yang pertama itu pihak leasing menerima uang tunai dari hasil penjualan aktiva. Kemudian yang kedua, pihak lease ini masih menggunakan aktiva tersebut. Next. Akuntansi dan leasing. Jadi sebelum November 1976, leasing sering disebut off balance sheet financing. Implikasinya yaitu perusahaan yang melakukan kontrak leasing atas aktiva yang digunakan tidak mencantum kontrak tersebut dalam neraca. Pihak lease di sini hanya melaporkan kontrak leasing itu sebagai catatan pada laporan keuangan. Namun setelah November 1976, Financial Accounting Standard Board atau disebut FASB mengeluarkan pernyataan FASB nomor 13 tentang akuntansi untuk leasing yang menyatakan bahwa financial lease tertentu harus dikapitalisasi. Namun pada dasarnya pernyataan ini berarti bahwa nilai sekarang dari pembayaran leasing harus dihitung dan dilaporkan bersama-sama dengan utang di sisi pasiva dari neraca dan jumlah yang sama dilaporkan di sisi aktiva sebagai aktiva yang di leasing. Nah, untuk kepentingan akuntansi, suatu kontrak leasing dinyatakan sebagai kapitalis dan dicatat pada neraca. Namun jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, kontrak leasing mengalihkan kepemilikan aktiva kepada lease ketika kontrak berakhir. Kemudian yang kedua, pihak lease dapat membeli aktiva pada harga di bawah harga pasar ketika kontrak tersebut berakhir. Yang ketiga, syarat leasing mencakup 75% atau lebih dari umur ekonomis aktivanya. Kemudian yang terakhir, nilai sekarang pembayaran leasing paling sedikit mencakup 90% dari nilai pasar aktiva pada saat kontrak leasing dimulai. Nah, jika salah satu kriteria tersebut dipenuhi, maka kontrak leasing tersebut termasuk pada kapitalis. Namun apabila tidak memenuhi salah satu kriteria, kontrak leasing dikelompokkan sebagai operating lease. Next. Di sini berkaitan dengan pajak internal revenue service atau IRS dan leasing. Nah, di sini pertimbangan penting dalam keputusan sewa itu adalah aspek perpajakan atau tax sales. Di sini penyewa dapat mengurangi pembayaran sewa untuk tujuan pajak penghasilan jika sewa tersebut memenuhi syarat oleh internal revenue service. Nah, karena perlindungan pajak ini sangat penting,
Namun sebelum menyetujui transaksi leasing ini ada beberapa hal yang diperhatikan menurut IRS. Yang pertama, jangka waktu sewa harus kurang dari 30 tahun. Jika melebihi dari 30 tahun tersebut, transaksi dianggap sebagai transaksi penjualan. Yang kedua, lisi tidak boleh memiliki opsi untuk memperoleh aset di bawah fair value. Kemudian yang ketiga, lisi tersebut tidak boleh memiliki bentuk pembayaran yang sangat besar di awal dan kecil di akhir. Yang keempat, lisi harus memberikan lesor keuntungan yang wajar sesuai dengan kondisi pasar. Yang kelima, lisi tidak boleh membatasi hak lisi untuk menerbitkan utang atau membayar dividen. Kemudian yang terakhir, opsi perpanjangan sewa harus masuk akal dan merefleksikan terhadap nilai pasar wajar aset. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ari. Suaranya udah terdengar? Udah Mas. Udah ya, oke. Selanjutnya tentang cash flow yang ada di leasing ya. Jadi langsung aja di buku ini contohnya sebenarnya dia di Somox Company ya. Jadi di Somox Company ini adalah perusahaan di bidang pembuatan pipa ya. Jadi dia punya proyek di Trans Honduran Pipeline dengan kontraknya selama 5 tahun ya. Nah untuk 5 tahun ini untuk membiayai mesinnya dia butuh total dana sebesar $10.000 ya. Ketika dia membeli alatnya. Nah, ketika dia membeli aja dia butuh $10.000 atau ketika dia memanfaatkan leasing ya, untuk 5 tahun dia butuh per tahunnya spend $2.500. Nah, selanjutnya untuk baik dia menyewa ataupun beli ya, dia punya kerjasama dengan supporting listrik ya, yaitu bisa dia mendapatkan supporting sebesar $6.000 ya, atau dia bisa menghemat sebesar $6.000 di proyek ini. Nah akhirnya accounting yang di hire yaitu Simon Smart ini menyiapkan ya tabel perbandingan antara tabel beli dan juga sewa ya, tabel beli dan juga sewa untuk Somox ini better yang mana kira-kira ya. Nah di buku ini dijelaskan ya, di sini ada sisi buy atau pembelian ya, atau sisi sewa. Nah untuk pembelian sendiri itu ada cost of machine-nya, jadi dia di awal sudah mengeluarkan sebesar $10.000 ya, jadi minus $10.000. Nah cuman tadi kan ada supporting biaya listrik sekitar $6.000. Nah $6.000 ini karena pajak perusahaan sebesar 34% ya, pajak perusahaan sebesar 34%. Nah pada akhirnya biaya $6.000 tadi itu tetap dia bisa dapat after tax operating saving-nya, yaitu sebesar 34% dari 6.000, yaitu sebesar 3.960 after tax saving-nya, seperti itu. Nah, dan juga ketika dia membeli ya, dia akan dapat depreciation tax benefit ya. Jadi ketika dia beli kan otomatis dia ada depresiasi ya. Dan depresiasinya itu dihitung umur 5 tahun dari barangnya, yaitu $2.000 berarti. Nah, $2.000 itu 34%-nya sekitar $680. Nah, otomatis ketika dihitung ya, ketika dia membeli dia akan dapat saving operation saving total mencapai $4.640. Itu didapatkan dari after tax operating saving dari yang listrik tadi dan juga depreciation tax benefit tadi gitu ya. Jadi kalau tadi operating savingnya kan dia tidak mengeluarkan, dia hanya membayar pajaknya saja. Nah, otomatis yang tidak dia keluarkan itu jadi operation savingnya dan juga depresiasinya tadi taxnya itu dia dapat tax shield-nya seperti itu. Nah, ketika dia nyewa ya, dia melakukan penyewaan otomatis dia tidak spend di awal tahun ya. Dia tidak spend $10.000 tapi setiap tahunnya dia harus spend $2.500 kayak gitu. Nah, dan juga dari dia dapat tax benefit dari leasingnya yaitu sebesar 34% dari 2.500 tadi, yaitu sekitar $850 akhirnya. Sehingga dan yang tadi saya bilang bahwa untuk operasional listriknya baik beli maupun sewa dia akan mendapatkan benefit itu gitu. Jadi kalau di buku dibilang bahwa after tax operating saving ini tidak bisa dipakai sebenarnya untuk membandingkan mana yang lebih baik seperti itu. Tapi ini kita pakai untuk menghitung saja, sehingga ketika kita jumlahkan after tax operating savingnya tadi yang sebesar 34% dari $6.000 itu
kalau dijumlahkan ya, untuk leasing kita hanya bisa savingnya sebesar 2.310 di setiap tahunnya. Itu berbeda dengan yang beli tadi, operating saving mencapai 4.600, mencapai 4.600 karena kita juga dapat dari depreciation tax benefit-nya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, itu tadi kan cash flow-nya dilihatkan ketika dipisah ya antara pembelian dan penyewaan. Nah, di yang ini ya, ini apa namanya, di dalam buku dijelaskan bahwa penyewaan di sini intinya apa ya, dibandingkan atau direlatifkan gitu ya. Jadi penyewaan di sini dia menghitung cash flow sewa saja ya. Dia di sini menghitung cash flow sewa saja, di mana cash flow sewa di sini otomatis ketika kita memilih cash flow sewa ada hal yang hilang yang harusnya kita dapatkan ketika pembelian itu nggak kita dapatkan kayak gitu. Nah, ini dihitung di sini yaitu apa? Yaitu lost depreciation tax benefit, yaitu depresiasi tax benefitnya hilang kayak gitu. Jadi harusnya di sini dia dapat tax benefit dari depresiasi, tapi karena dia nyewa dia nggak dapat seperti itu. Nah, tapi dia dapat tax benefit dari leasingnya tadi memang kayak gitu ya. Jadi tapi dia juga tidak mengeluarkan $10.000 di awal, tapi dia spendnya per tahun seperti itu. Nah, makanya 10.000-nya di sini positif. Nah, tapi dia setiap tahun akan spend 2.330, bukan lagi 2.310. Kenapa? Karena dia kehilangan tax shield dari depresiasi tadi. Seperti itu. Jadi di sini 2.330. Sehingga kalau dilihat di tabel yang bawah ya, di sini net cash flow-nya yaitu ketika dia menyewa ya, otomatis dia 10.000-nya jadikan modal di awal dan setiap tahun dia akan spend 2.330 dolar seperti itu. Cuman di dalam dunia keuangan di corporate fundamental finance itu dijelaskan di buku ya bahwa kita nggak bisa untuk apa namanya just calculate itu aja gitu loh. Kita nggak bisa hanya menghitung itu saja, tapi kita harus lihat juga corporate taxes-nya dan debt capacity-nya gitu. Kenapa? Karena biasanya untuk proses pendanaan penyewaan ataupun apa namanya pembelian itu menggunakan hutang biasanya. Nah, di hutang itu kan ada interest rate-nya dan juga ada corporate tax-nya yang masuk. Nah, itu juga harus dihitung corporate interest setelah pajaknya seperti itu. Jadi itu wajib dihitung sehingga di dalam buku ini dijelaskan ya NPV analysis-nya itu dihitung berdasarkan dia meminjam dan juga tentunya cost of debt-nya yaitu setelah pajak gitu. Nah, ini kita asumsikan ya bahwa Somox ini melakukan peminjaman ya ke bank misalnya dengan interest rate 7,5% gitu. Tapi corporate tax-nya yaitu 34%. Nah, sehingga apa namanya interest rate after tax-nya adalah itu 5% kayak gitu. Nah, ketika kita hitung NPV yaitu modal awal $10.000 dengan spend per tahunnya 2.330 yang berasal dari perhitungan sebelumnya dan juga interest rate 5% selama 5 tahun, maka NPV-nya akan minus sebesar $87,68 seperti itu. Jadi di sini menunjukkan ya bahwa dengan cara menyewa ya, ini tadi sekali lagi saya tegaskan ini NPV dengan apa perhitungan cash flow dengan sewa ya, leasing ya, seperti itu. Nah, jadi ini menunjukkan kalau dengan sewa dengan apa namanya cash flow yang nggak langsungnya aja ya yang didapatkan itu negatif seperti itu. Jadi itu yang didapatkan di perhitungan NPV-nya. Itu bagian saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nisrina. Oke, terima kasih Mas Ari. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan debt displacement and lease valuation. Jadi lease itu kan ketika suatu perusahaan memutuskan untuk lease itu kan akan masuk ke bagian liabilities ya. Nah, ketika perusahaan itu bisa jadi ketika suatu perusahaan itu melakukan lease, perusahaan itu tuh bisa mempertahankan tingkat leverage yang optimal karena kapasitas perusahaan untuk menanggung hutang itu menjadi berkurang. Bisa dilihat pada tabelnya. Ini ilustrasinya adalah Somox, melanjutkan yang dijelaskan oleh Mas Ari. Ketika Somox itu membutuhkan mesin baru yang sebesar $10.000, kan itu Somox memiliki dua opsi, yaitu opsi pertama adalah membeli, opsi kedua adalah lease. Nah, ketika Somox itu melakukan pembelian, 10.000 dari mesinnya itu akan masuk bagian liabilities sebesar 6.000 pada debt dan 4.000 pada equity. Nah, ini kenapa dibagi yang satu 6.000 di debt, yang satu di 4.000 di equity, karena perusahaan Somox ini ingin mempertahankan debt to equity rasionya itu sebesar 150%.
Jadi agar DER-nya tetap 150%, maka pembagiannya itu 6.000 di debt, 4.000 di equity. Nah, apabila SOMOX ini memilih untuk list, list itu kan merupakan liabilitas, jadi dia masuk sebagai list liability sendiri sebesar $10.000. Nah, karena tadi kan DER-nya 150%. Nah, SOMOX itu ingin mempertahankan itu, namun jadinya bukan debt to equity ratio lagi, tapi lebih ke liability to equity ratio. Net liability-nya sendiri itu adalah list tambah debt-nya. Jadi list-nya itu masuk sebagai $10.000, debt-nya itu berkurang menjadi $56.000. Sedangkan equity-nya tetap sebagai $44.000. Sehingga liability to equity ratio-nya itu tetap bisa dipertahankan pada angka 150%. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa apabila SOMOX ini melakukan sewa, kapasitas debt dari SOMOX itu akan berkurang, sehingga SOMOX itu tidak mendapatkan benefit dari adanya debt. Misalnya kayak tax shield from interest. Hal ini itulah yang disebut dengan debt displacement. Next. Nah, selanjutnya ini ada pada optimal debt level pada SOMOX. Di sini saya akan menjelaskan metode yang tepat ya untuk menghitung perbedaan tingkat optimal debt antara pembelian dan lease pada kasus SOMOX. Ini sama seperti yang dijelaskan Mas Ari tadi, ini adalah net cash flow ketika perusahaan itu melakukan alternatif purchase ketimbang alternatif lease. Jadi pada year 1 itu kan perusahaan akan mengeluarkan cash outflow-nya itu sebesar $10.000. Dengan membeli itu kan perusahaan SOMOX nggak perlu mengeluarkan lease payment atau biaya pembayaran sewa pada tahun 1 sampai 5. Bahkan SOMOX itu mendapatkan tax shield dari depresiasi, sehingga cash flow-nya itu menjadi lebih tinggi sebesar $2.330 relatif jika perusahaan melakukan lease. Arus kas tambahan yang sebesar $2.330 ini selama 5 tahun itu kan akan meningkatkan kapasitas hutang. Itu perlu dihitung present value dari cash flow ini. Nah, perhitungan cash flow itu pada kasus SOMOX ini dilihat pada yang paling bawah, itu present value-nya didapatkan nilai sebesar $10.087,68. Yang artinya berapapun jumlah optimal debt di bawah alternatif sewa, itu jumlah optimal akan menjadi lebih banyak $10.087 di bawah alternatif pembelian. Hal ini itu hasilnya bisa dinyatakan dengan cara lain ya. Misalnya ketika suatu perusahaan itu identik, yang satu melakukan pembelian, yang satu melakukan lease, pada tabel 21.3 yang dijelaskan oleh Mas Ari itu kan ketika suatu perusahaan membeli lease itu kan akan menghasilkan 2.330 cash flow lebih tinggi setiap 5 tahun. Diasumsikan bahwa setiap perusahaan dari dua ini itu membutuhkan dana, maka mereka membutuhkan dana dari bank dan ada bank yang meminjamkan uang pada kedua perusahaan tersebut. Maka dari itu bank yang meminjamkan uang kepada perusahaan yang membeli itu kan pasti otomatis lebih banyak. Nah, pertanyaannya itu berapa banyak sih uang ekstra yang harus dipinjamkan kepada bank, kepada perusahaan yang melakukan pembelian, sehingga pinjaman tambahannya itu bisa dilunasi dengan arus kas tambahannya sebesar $2.330 itu. Nah, jawabannya itu persis $10.087. Itu bisa di next, Mas Ari. Ini bisa dijelaskan pada tabel ini ya. Jadi ini ilustrasi ketika suatu perusahaan itu memilih untuk melakukan pembelian. Outstanding balance loan-nya itu kan suatu perusahaan kan meminjam uang nih untuk melakukan pembelian. Itu sebesar $10.087,68. Itu bisa dilihat bunga dari pinjamannya itu didapatkan $764,22 tuh dari $10.087 dikali dengan interest rate-nya yaitu 0,0757575
Dan tax deduction-nya pada bunganya ini didapatkan hasil 259. Ketika interest dan tax deduction-nya itu dijumlah akan mendapatkan hasil $504. Nah, extra cash-nya yang $2.330 tadi ketika dikurangi dengan after tax itu akan mendapatkan repayment loan-nya sebesar 1.825. Nah, 1.825 itu bisa ditutupi dengan 2.330. Dibuktikan pada tahun kelima itu outstanding balance loan-nya itu sudah 0 karena sudah bisa di-cover dengan extra cash-nya. Next. Nah, tadi kan yang dijelaskan oleh Mas Ari untuk perhitungan NPV itu kan dengan cara mendiskontokan semua arus kasnya. Pada metode ini, metode yang kedua, itu bisa dibuktikan juga dengan cara meng-compare purchase price itu dengan reduction in optimal debt level if leasing, ketika perusahaan melakukan leasing. 10.000 dikurangi dengan 10.087,68 dolar, menghasilkan NPV sebesar negatif 87,68 dolar. Next. Nah, selanjutnya ada yang namanya leasing paradox. Tadi kan yang dijelaskan Mas Ari atau dijelaskan pada bab sebelumnya itu kan pada sisi leasing ya. Nah, kalau yang ini pada sisi lessor, yaitu friendly leasing. Bisa dilihat langsung pada tabel, ketika si friendly leasing atau si lessor ini melakukan pembelian pada tahun 0 sebesar $10.000, mesin itu akan mengalami depresiasi sebesar $680 itu yang didapatkan dari depresiasi straight line-nya. Jadi straight line-nya itu kan metodenya straight line sehingga dibagi 5 tahun, 10.000 dibagi 5 menghasilkan 2.000. Nah, 2.000-nya ini ada tax benefit-nya yaitu sebesar $680. Selanjutnya bisa dihitung juga after tax dari biaya sewanya itu. Biaya sewanya tadi kan ditentukan 2.500 ya, dikali dengan 1 min 0,34 menghasilkan 1.650. Nah, totalnya ini semuanya ini persis mirip sama dengan ketika Somox melakukan pembelian. Nah, pada buku ini dijelaskan ketika cash flow dari lessor dan lessee itu opposite, kombinasi dari cash flow tersebut itu akan menghasilkan NPV yang 0. NPV leasing ketika dia melakukan sewa, NPV-nya kan negatif 87,68 dolar. Si NPV lessornya positif 87,68 dolar. Sehingga ketika join NPV-nya dijadiin 1 itu akan menghasilkan NPV 0. Sehingga kesimpulannya dari transaksi lease ini itu tidak akan ada benefit. Hal ini tuh bisa digeneralisasikan karena dari awal kita perhitungannya itu kan interest sama tax rate-nya itu kan sama. Sedangkan ketika ingin NPV-nya positif, kalau saya baca dari buku itu jadi nilai interest rate-nya itu harus lebih tinggi pada si lessor, dari sisi lessor ketimbang daripada sisi leasing. Karena ketika mereka sama-sama memiliki interest dan tax rate yang sama, itu akan menghasilkan NPV 0. Bisa digeneralisasikan juga apabila transaksional cost-nya itu diabaikan. Next, Mas Ari. Nah, selanjutnya kenapa kok perlu dilakukan leasing? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membuat leasing itu bisa menarik bagi kedua belah pihak, yaitu si leasing dan si lessor. Good reason-nya adalah jika perusahaan melakukan lease, itu kan pajak itu bisa dikurangi dengan cara lease. Yang kedua, yaitu kontrak lease itu dapat mengurangi jenis uncertainty tertentu yang dapat menyebabkan penurunan value pada perusahaan. Yang ketiga, biaya transaksi untuk lease itu biasanya lebih rendah daripada untuk membeli aset. Yang keempat,
leasing itu memerlukan lebih sedikit perjanjian atau pembatasan-pembatasan daripada secure borrowing atau pinjaman yang dijamin. Yang kelima itu adalah leasing dapat lebih sedikit menjadi beban aset daripada secure borrowing. Nah, tadi kan good reason-nya, ada yang not so good reason, yaitu yang pertama leasing and accounting income. Jadi leasing itu kan memiliki pengaruh yang signifikan ya terhadap laporan keuangan. Jika suatu perusahaan yang melakukan lease itu berhasil mempertahankan sewanya dari pembukuan, pada neraca dan laporan laba ruginya itu bisa dibuat agar terlihat lebih baik daripada mereka melakukan lease, daripada mereka melakukan pembelian. Yang kedua adalah 100% financing. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa manfaat dari leasing itu kan 100% pembiayaan. Nah, tapi pada lease itu kan pasti ada yang namanya down time payment atau DP atau uang muka. Nah, si uang muka ini pasti akan membutuhkan dana lebih dulu ketika suatu perusahaan memilih untuk leasing. Dan yang ketiga adalah low cost. Low cost ini kan biasanya bisa dimanfaatkan oleh para lessor ya. Jadi lessor itu ada yang nggak fair ataupun nggak memiliki moral yang cukup baik. Mereka itu bisa mengiming-imingi para lisi untuk memilih leasing daripada beli dengan cara iming-iming interest rate yang tersirat atau interest rate-nya itu sudah ditentukan dari awal gitu. Padahal belum tentu, dari interest rate aja bisa dilihat bahwa leasing lebih baik daripada membeli gitu. Oke, next Mas Arif. Nah, sekian presentasi dari kami. Untuk apabila ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Kalau pertanyaan harus, Pak. Oke, Pak. Oke, menarik ya. Silakan. Saya siapkan anunya, daftarnya dulu sih. Tunggu ya, sebentar. M Kamis. Oke. Kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 3, Pak. 3. Oke. Silakan. Saya permisi izin ya, Pak ya. Silakan. Tadi kan disinggung atau dijelaskan mengenai kapitalis. Itu mohon maaf, boleh lebih detail lagi soal kapitalis. Terus habis itu syarat, apakah ada kriteria tertentu yang bisa menunjukkan kalau suatu list itu masuk ke kapitalis itu tadi. Terima kasih. Kapitalis. Oke, berikutnya kita tampung 3 pertanyaan ya. Ya, terima kasih Pak. Mau tanya kepada teman-teman, apakah ketika kita melihat IRR untuk mengevaluasi keputusan leasing, apakah akan ada resikonya enggak kira-kira menurut teman-teman? Terima kasih. Ya, Mbak Widya. Silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan di presentasi mengenai tipe-tipe dari financial leasing, itu di bagian kedua, di leverage lease, itu dijelaskan tentang non
recourse basic gitu. Saya masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan non-rescue basic itu. Seperti itu, Pak. Dan kalau bisa, ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Silahkan diselesaikan dulu, dijawab dulu ya, teman-teman. Mbak Nisrina, mau jawab yang Mas Reksi? Kalau aku coba jawab punya Mbak Nilu dulu, boleh ya? Ya, ya. Pertanyaannya Mbak Nilu tadi mengenai tipe financial leasing, yang kedua yang leverage lease ya. Ada pernyataannya itu sebagian dana membeli aktiva yang di-lease atas dasar non-recourse basic. Di sini artinya, jadi jika si lease itu gagal membayar biaya leasing, jadi si pihak leasornya itu tidak berkewajiban untuk membayar utang. Tapi sebagai gantinya, pihak kreditur itu yang harus meneruskan kepada pihak lisi untuk menutup investasinya itu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan. Mungkin dijelaskan dulu tentang leverage list-nya dulu, Mbak, biar bisa lebih paham ya, kenapa kok harus borrow gitu. Jadi leverage lease ini kan merupakan bagian dari tax oriented lease, yang mana pihak leasornya itu meminjamkan sebagian dana untuk membeli aktiva yang sudah dileasingkan. Atas dasarnya kan yang ditanyakan tadi Mbak Niluh non-recourse basic. Jadi di sini artinya itu jika pihak lessor yang penyewanya itu gagal membayarkan utang, sebagai gantinya pihak kreditur yang harus meneruskan kepada lesi untuk menutupi investasi tersebut. Oke, berikutnya. Saya mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Nabila tadi tentang ini ya, IRR ya Mbak? Mbak Bella? Ya, tadi ya intinya soal pertanyaan tentang IRR ini kalau di perhitungan leasing ini cukup penting juga apa tidak? Nah, intinya kan isi dari IRR itu kan juga dia menghitung rate of return-nya ya. Rate of return-nya dan juga diskontonya ya, dan juga NPV-nya. Jadi IRR ini kan setelah NPV dihitung kan. Jadi menurut saya ini next step-nya sih. Next step-nya ketika bisnis itu sudah bisa diketahui proyeksi marketnya kayak gitu. Jadi dan itu juga nggak kalah penting sih menurut saya. Menurut kelompok kami juga tentang IRR itu next step-nya untuk menentukan itu. Cuman kalau di buku ini ya untuk leasing itu cuma dibahas di NPV-nya saja. Di NPV-nya saja. Nggak sampai IRR. Kenapa? Karena mungkin di leasing itu kita belum menghitung sisi dari cash flow yang masuknya, seperti itu sih Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mas Ari. Kalau tentang pertanyaan apakah ada risikonya? Ya Pak, risikonya. Nah, kan Mbak Nabila bilang
apa ada risikonya itu. Oke. Nah, kemarin tuh sempat baca-baca di buku, intinya sebenarnya interest rate yang dipakai ini biasanya sama rate yang dipakai itu biasanya di atas dari tingkat risiko atau risk premium rate yang dipakai, biasanya seperti itu, Pak. Kemarin di bukunya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang tanpa risiko, risikonya sudah dihitung dan dihitungnya interestnya di atasnya sih. Seperti itu. Discount rate itu adalah risk free rate plus risk premium. Discount rate. Jadi kalau tadi di situ kan discount rate-nya berapa? 5% ya? Iya, Pak, yang after tax. After tax-nya 5%. Ya berarti di dalam 5% itu sudah ada terkandung risk premium ya. Sudah terkandung risk premium. Karena rumus dari discount rate itu adalah risk free ya plus risk premium. Artinya bahwa dengan 5% required return itu si pemilik modal itu menghendaki return sebesar 5% apabila duitnya dipakai untuk investasi leasing ini gitu. Jadi yang diharapkan dia itu pengembaliannya itu 5%. Itu makna dari discount rate ya. Discount rate itu kan required return oleh si pemilik modal. Oke. Berarti tetap ya risiko tetap dipertimbangkan karena tidak ada satu aktivitas di dunia ini yang tidak ada risikonya ya. Ya Mbak Nabila ya. Pasti ada lah. Iya, Pak. Nah, cuma bagaimana sekarang kita menghitung risiko tersebut atau mitigasi risiko itu. Sekarang dengan maraknya risk management, sembarang kalir itu dihitung Pak, risikonya. Jadi dimitigasi. Tapi itu bagus juga sih. Jadi kita berhati-hati untuk ke depan itu selalu mengantisipasi kemungkinan buruk ya. Risiko itu kan kemungkinan buruk yang terjadi yang bisa membuat tujuan yang kita harapkan itu tidak tercapai ya. Ketidakpastian untuk mencapai tujuan. Ketidakpastian yang menyebabkan pencapaian tujuan tidak sesuai yang diharapkan. Nah, dengan kita memanage kemungkinan penyebab kegagalan pencapaian tujuan itu, kita bisa meminimais kemungkinan risikonya. Bahkan kalau bisa menghilangkan, tapi kayaknya nggak mungkin deh ya, risiko dihilangkan. Diminimais kecil mungkin. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Mas Reksi. Jadi tadi apakah ada kriteria bahwa suatu list termasuk dalam capital list? Tadi sudah saya jelaskan bahwa syarat-syarat atau kriteria apabila termasuk dalam capital list. Yang pertama, kontrak leasing mengalihkan kepemilikan aktiva kepada list ketika kontrak berakhir. Kemudian yang kedua, pihak list dapat membeli aktiva pada harga di bawah harga pasar ketika kontrak berakhir. Kemudian yang ketiga, syarat leasing mencakup 75% atau lebih dari umur ekonomis aktiva. Kemudian yang terakhir, nilai sekarang pembayaran leasing paling sedikit mencakup 90% dari nilai pasar aktiva pada saat kontrak leasing. Nah, jika 4 kriteria itu terpenuhi, maka termasuk dalam kapitalis. Tapi apabila tidak memenuhi salah satu, kontrak leasing dikelompokkan sebagai operating lease. Seperti itu sih Mas Reksi. Aturan ini di Indonesia kayaknya sama.
menurut SAP ya. Tapi mungkin ada akuntan di sini yang biasa baca SAP. Apakah aturan di Indonesia juga seperti ini untuk kapitalis? Kapitalis ini kan syarat untuk dicatat di neraca ya. Kalau dia dikelompokkan sebagai kapitalis, maka dia harus ditulis di neraca sebagai kewajiban. Tapi kalau operating list itu kan tidak masuk neraca ya, tapi masuk ke biaya ya. Jadi biaya leasing gitu setiap tahun atau setiap tahun membayar biaya leasing, maka dia dicatat sebagai biaya masuk rugi laba. Tapi kalau kapitalis itu kan masuk di kewajiban seperti tadi yang 10.000 tadi masuk sebagai kapitalis. Habis berapa lagu ya? Oke. Gitu ya, Mas Rizky, Mas Reksi. Mas Reksi mungkin ada ide yang lain atau pendapat, pengalaman? Mas Reksi kerja di mana? Lupa. PCP. Kalau Malah belum ada juga kebetulan kalau yang di sini. Iya lagi nge-freeze Mas. Di bank saya Pak. Aku kemarin Kalau pakai ATM ditolak Mas. Iya. Gara-gara guru anak tipe. Lagi nge-freeze Mas. Reksi nggak apa-apa. Iya. Jadi saya ke Indomaret. Belum ganti. Iya, belum ganti kartu. Loh, kok perasaan saldo ini saya ini nggak iso. Kemarin kalau pinnya nggak cocok tuh. Aduh. Terus saya eling-eling, oh iya lah tanggal 30 lah lewat. Sadis. Boleh diganti di mesin-mesin Pak kalau misalnya lagi jalan di mall Pak. Iya sih. Ganti di mesin. Tapi mesinnya tertentu Mas kalau di sini kalau di ini mana itu Mer itu Ya. di dalam mana. Jadi kalau malam ditutup nggak bisa yang mesinnya itu mesin. Iya Pak. Kalau misalnya yang di cabang itu banyak kan pasti ditaruh di dalamnya. Soalnya ada kayak keperluan dari cabang buat peningkatan juga sama edukasi. Jadi sekalian kita harus situ. Kalau misalnya yang di mall Pak, yang ada di luar Pak. Jadi di mall-mall kayak M atau TP itu pasti ada Pak. Boleh di situ aja nanti. Kalau misalnya belum sempat datang ke harus nge-mall dulu ya. Ya atau boleh telepon kalau BCA juga bisa Pak. Oh, iya. Jadi main ini nanti. Ya. Tapi untungnya kan bisa pakai macam-macam ya sekarang ya, bisa pakai OVO, bisa pakai apa namanya macam-macam, sehingga kalau ATM nggak bisa ya pakai yang lain. Mobile banking masih bisa kok Pak. Mobile banking, internet banking ada kan? Oh iya bisa, nggak ngaruh itu, nggak ngaruh. Oke, kita buka lagi 3 termin 2. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya Pak, lihat dari pertanyaan Mbak Bella tadi, saya ingin tanya terkait berapa sih tingkat diskonto yang relevan untuk kita mengevaluasi suatu aset dalam arti keputusan untuk menyewa atau membeli suatu aset. Karena kan kalau melihat itu tadi ambang batasnya kalau nggak salah tuh semakin besar IRR semakin baik ya.
Wina. Saya ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama itu konfirmasi ya. Yang tadi hitung-hitungan yang dipresentasikan tadi itu merupakan financial list ya atau capital list. Kemudian yang kedua itu menyangkut mungkin nyambung tadi yang masalah accounting and leasing ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan per 1 Januari 2020 itu kan berlaku PSAK 73 yang merupakan, ini sorry ya agak accounting banget, yang merupakan konvergensi IFRS 16 kalau nggak salah. Nah itu kan peraturan barunya itu setiap leasing itu mostly dicatat sebagai financial lease, sehingga konsekuensinya itu nggak hanya pencatatan ada di sisi kewajiban aja, tapi juga ada penambahan di sisi aset. Jadi yang tadinya off balance sheet menjadi on balance sheet. Nah, pertanyaan saya kira-kira yang hitungan tadi itu masih applicable atau ada update atau bagaimana? Mungkin Pak Win nanti bisa bantu jawab. Terima kasih. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaannya dari Mas Gusti ya tadi ya. Berapa interest rate yang interest rate apa tadi Mas? Intinya yang optimal ya. Tingkat diskonto yang relevan untuk mengevaluasi relevan ya. sewa atau belinya. Relevan ya. Kalau kita bicara relevansi otomatis menyesuaikan ya, harus menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau ditanya tingkat relevansi saya nggak bisa jawab angka gitu. Kenapa? Karena ya interest rate atau discount rate di setiap negara beda, risk premiumnya juga beda dan sebagainya kayak gitu. Jadi otomatis seperti yang dijelaskan Pak Win tadi, diskon rate itu kan kombinasi ya antara risk premium sama risk marketnya kayak gitu. Jadi harus disesuaikan interest rate dari di negara itu gitu loh. Jadi memang harus lihat juga dan itu kira-kira ketika dihitung dengan NPV dan lain-lain tadi kira-kira hasilnya gimana kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi untuk mengetahui relevansinya harus dihitung dulu sih menurut saya harus dihitung dulu untuk lihat kira-kira interest rate yang berlaku dari lendernya itu kira-kira udah sesuai belum sama perusahaan gitu. Kayak yang tadi ini kan yang dari sisi listnya ternyata dia negatif ya NPV-nya seperti itu. Jadi kalau bicara relevansi ya harus dilihat dulu sih tingkat rate-nya berapa dan dibandingkan sama tingkat tax-nya juga pastinya dan sebagainya. Seperti itu sih Mas. Sudah tak matikan atau belum? Gerojokan sudah ya. Sorry. Mas, tingkat risiko untuk setiap aset yang kita sewakan itu sama atau berbeda-beda? Itu juga beda juga. Berbeda-beda tuh ya, berbeda-beda. Kalau risk free itu mungkin relatively sama. Risk free itu kan tingkat pendapatan bebas risiko itu biasanya sama. Tetapi risk premiumnya yang bisa beda-beda, Mas Gusti. Jadi tingkat diskonto yang paling cocok atau paling relevan itu ya kita sesuaikan dengan tingkat risikonya. Jadi misalkan saudara menyewakan forklift untuk penambangan emas di bukit terpencil gitu ya. Wah, itu kemungkinan forkliftmu hilang itu besar ya. Dibandingkan kamu menyewakan apartemen misalkan di sini ya, di Mer itu risikonya pasti jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan saudara menyewakan forklift di bukit tambang emas sana itu. Sehingga Anda pasti menghendaki untuk forklift itu tingkat diskontonya lebih tinggi dibandingkan dengan menyewakan apartemen. Required return bagi si pemilik modal itu pasti menghendaki diskon rate yang lebih besar. Kenapa? Karena tingkat risiko dari aset tersebut lebih tinggi. Ya. Nah, berapa yang relevan? Ya tergantung dari itu tadi.
tingkat risikonya dan risk free-nya. Gitu. Dan setiap orang berbeda loh ya, risk preferensinya berbeda-beda. Jadi misalkan saya dengan orang yang biasa nambang gitu ya, orang yang biasa nambang itu berbeda preferensi risikonya. Jadi kalau dia misalkan biasa nambang terus biasa menggunakan forklift tersebut, dia mungkin menganggap risikonya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau saya yang baru pertama masuk delok gitu ya, wedi ya, akhirnya ya preferensi risikonya jadi lebih tinggi aku. Sehingga pada saat tingkat diskontomu berapa? Tingkat diskontoku beda. Jadi tingkat diskonto itu tergantung dari required return dari si pemilik modal, Mas. Pemilik modalnya itu siapa beda-beda gitu loh. Jadi antar investor itu berbeda-beda. Itu yang mesti kita pahami bersama. Oke, begitu Mas Kristi. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wina ya, dari PSAK. perhitungan. Bukan Pak, yang ini finance atau kapital. Kalau SAK saya kurang paham. Iya, podo aku tak paham. Silakan. Jadi kalau dari perhitungan-perhitungan yang tadi itu menurut kami itu masuk ke finance list ya, karena bisa dilihat dari masa umur mesinnya sendiri itu dari buku yang kami pahami itu 5 tahun. Jadi dia umur mesinnya 100%. Tadi kan syarat untuk masuk ke finance list itu kan harus di atas 75% dari umur ekonomis. Nah, karena itu udah di atas 75%, maka itu bisa dianggap finance list. Untuk present value dari MLP-nya juga itu di atas dari 90% dari fair value-nya. Jadi kesimpulannya perhitungan yang tadi dari kelompok 3 itu jawabannya adalah finance list. Oke, terima kasih. Setuju aku dengan penjawaban itu. Kalau PSAK aku nggak paham Pak. Terus terang aja aku nggak paham PSAK. Untuk leasing itu piye? Nanti ya tanya nonegone orang akuntan yang akuntan publik ya. Apakah aturan untuk financial lease itu setiap leasing di Indonesia itu tergolong financial lease atau harus memenuhi syarat seketat IRS gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cek. Mungkin ya ada akuntan di sini yang bisa membantu. Ya, untuk bahan diskusi aja Pak. Soalnya kan yang sejak penerapan PSAK 73 ini kan salah satu triggernya Garuda itu kan membuka tabir kebangkrutannya kan, karena sehingga yang debt to equity ratio-nya yang awalnya seolah-olah aman jadinya hancur gitu Pak. Tadi kan sempat ada hitung-hitungan perusahaan mempertahankan debt to equity ratio-nya. Nah, jadi saya ngubungin jangan-jangan ini hitungannya bisa berubah nih kalau seandainya peraturannya berubah gitu Pak. Ya, tapi penyebab kebangkrutan Garuda bukan itu, Pak. Penyebabnya itu ya COVID, Pak. Saya kira perusahaan pesawat terbang di sih nggak ngeluh gara-gara COVID. Ya awal sih nggak ngeluh, semua ngeluh. Lah wong gak oleh lunga ya apa. Terus pesawat itu tumpaki sapa nek gak oleh lunga ya. Ya kayak Bali aja lah ya kita lihat. Ya kita lihat di situ kalau kita nggak boleh naik pesawat terus piye? Mau naik pesawat itu ulet harus PCR lah, harus gini lah, harus gini. Akhirnya wong tidurnya di rumah, ya. Telepon aja, ya. Terus nganggo Zoom ya bisa, wes akhirnya ya sudah. Tetap lebih efisien online ya. Jadi bahkan ada yang gini loh, kalau kita betul-betul tidak perlu fisik ya mending online. Ya. Jadi misalnya kayak
survei misalnya, atau kan misalkan aku ada pekerjaannya dengan Pelindo 3. Ini ada teman-teman Pelindo di sini. Ada yang dari Pelindo? Nggak ada Pak di kelas ini. Dapat pekerjaan dari Pelindo Arun Gas di Loksmawe, PT PAG. Itu kita survei, ya, harus survei atau harus kerja di sana gitu kan. Nah sekarang kita pikirkan, Nek, kita harus survei, ya, survei fisik gitu. Ya kita minimalis saja, ya toh. Pas survei itu, yang lain-lainnya semua kan bisa diskusi. Nah kalau dulu saya dapat pekerjaan dari Pertamina itu sudah hampir setiap minggu terbang ke Jakarta untuk weekly meeting ya. Tapi kalau sekarang pakai Zoom aja, jauh lebih efisien, jauh lebih murah ya kan, dan efektivitasnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita harus ketemu. Kalau harus ketemu itu bayangkan ya, perjalanan dulu itu tiket pesawat, terus dari airport menuju kantor di Patra Jasa itu 1 jam lagi ya, kadang macet 1,5 jam. Terus habis itu pasti kita nunggu beberapa menit, 1-2 jam. Terus habis itu baru kita diskusi, ya kan? Diskusi kalau direkturnya lagi yang buka acara masih rapat dengan direksi yang lain, kita nunggu lagi ya. Waktu itu nggak efisien. Akhirnya ketemu nih, meetingnya paling 2 jam, habis itu selesai, harus pulang lagi ke Surabaya. Aduh ya. Tapi kalau pakai Zoom, ya tinggal klik, mau tidur sudah, kita sudah bisa connect dan sebagainya, jauh lebih efisien menggunakan meeting. Seperti kita kuliah ini aja lah, ya kan, saudara. Tapi memang ya kadang-kadang kita merindukan untuk bisa ketemu gitu. Sekarang kemarin saya diundang oleh PT kemarin ya, untuk ngajar di Gresik. PT yang itu loh, yang memproduksi alat-alat berat itu, PT apa? Barata ya, PT Barata ya, PT Barata. Terus ngajar di situ, seneng ternyata ya. Online ya, offline, jadi langsung luring. Ternyata, waduh lama nggak luring, sudah 3 tahun kan. Itu juga asik juga gitu loh. Jadi kita bisa interaksi, itu beda lah. Interaksi kalau di sini kan aku melihat wajahnya Mbak Nisrina itu paling ya tapi kelihatan cantik karena nggak kelihatan jerawatnya. Padahal aslinya lebih cantik lagi. Ya Mas Gusti ya. Kamu sudah pernah ketemu dengan Mbak Nisrina, Mas? Tatap muka ya? Belum, Pak. Nah, ya. Nanti kalau saya dinas sambil lihat, nemuin Nanis, Pak. Jangan modus tapi ya. Oke, baik. Jadi ini masih ada yang bertanya lagi? Silahkan kalau masih ada yang bertanya lagi tentang leasing ini. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Jadi lebih baik ketika satu perusahaan itu lebih baik memiliki modal yang cukup lah untuk suatu proyek. Dia lebih baik melakukan bekerja sama dengan leasing atau membeli proyek tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, siapa dulu yang jawab? Mas Gusti dulu ya, biar enak. Kalau aku kan ngelancangi. Silakan. Siapa Mas yang presentasi tadi? Ya, Mas Pak. Rizky, Mas Ari, ya, silakan. Kawin dulu gak apa-apa sebenarnya. Loh, ya nggak bisa dong, nggak boleh. Ini hakmu dulu ya. Kalau aku kan nambah aja. Kalau mau beli atau leasing, basic ini sih Mas Iman, paling minimal ya harus ada 2 pembanding untuk ngitung di cash flow-nya ya. Kalau buy itu kira-kira saving cash-nya bukan saving benefit-nya kira-kira lebih tinggi mana, itu dulu gitu. Cuman habis itu kalau mau dihitung NPV-nya lagi dari cash tambahan tadi, itu juga akan semakin menunjukkan kira-kira
beli atau sewa itu lebih bagus atau tidak, kayak gitu sih. Dan advance-nya mungkin tadi yang dijelaskan Mbak Nisrina ya, bahkan dibandingkan dari segi laser dan juga listnya, kayak gitu sih. Jadi cukup dalam sih untuk menentukan keputusan itu lebih baik yang mana sih, kayak gitu sih. Mas Ari sekalian, kita lebih condong melihat di nilai NPV-nya atau nilai di cash flow-nya ya, kalau untuk menentukan beli atau sewanya. Kalau yang pernah dijelaskan sama Bu Fitri kan NPV harga mati ya Mas. Nah, gitu sih. Persebaya harga mati ya. Ya, cash flow itu kan untuk menghitung NPV, Mas Gusti. Jadi ya apa artinya NPV kalau nggak ada cash flow? Memang bisa ngitung NPV tanpa cash flow, gitu. Ya Pak. NPV itu kan hanya hitungannya, Mas. Iya kan, hanya hitungannya. Jadi namanya cash flow yang di present value kan, kemudian dibandingkan dengan cash flow awal, itu disebut dengan NPV, gitu kan. Nah, dikatakan NPV itu project itu menjadi visible atau menguntungkan jika kita mempunyai NPV positif, kan gitu kan ya. Seperti tadi kalau kemudian hitungannya di compare langsung, ya ternyata NPV-nya negatif ya tadi Mas Ari ya, atau positif Mas Ari hasilnya? Kalau leasing negatif Pak. Ya, leasing negatif itu berarti borrowing-nya kan lebih menguntungkan. Ini sekalian menjawab Mas Muhammad Iman Syah. Jadi ya tergantung hitungannya Mas, hitungannya. Nah, sekarang gini, bayangkan kalau saudara itu punya duit, terus membutuhkan truk gitu ya, membutuhkan truk. Nah, tapi proyek Anda itu cuma 3 tahun gitu. Ya 3 tahun. Anda mikir kan, tuku apa nyewa gitu kan. Nah, sekarang kan Anda harus hitung kan, dihitung dulu cash flow-nya, sehingga nanti ketemu NPV-nya ya Mas Gusti ya. Cash flow-nya dihitung dulu untuk menghitung NPV. Nah, sekarang kan kalau itu 3 tahun, kuncinya kan di nilai sisa toh. Kalau beli truk gitu loh. 3 tahun kan kuncinya di nilai sisa. Terus mungkin juga yang harus Anda perhatikan itu tentang perawatan truk itu dan sebagainya ya. Kemudian asuransinya dan sebagainya. Itu ribetnya itu. Jadi kadang-kadang ribet itu kan nggak bisa dinilai dengan duit. Ya, ribet. Lebih efisien tapi ribet. Gitu. Sehingga saudara tidak bisa mikir yang lain. Jadi cash flow-nya memang lebih untung misalkan. Ada penghematan. Tapi ribet nggak mau hitung. Ribet ternyata karena ribet itu yang harusnya mendapatkan proyek satunya jadi gagal. Gara-gara ribet oleh servisnya. Nah berarti saudara kadang-kadang kita mengorbankan biaya yang sedikit untuk sesuatu yang more comfortable. Jadi misalnya kayak, penting sewa lah, larang-larang sidik, gitu ya. Terus kemudian kena wis 3 tahun kan, Anda harus jual toh, Anda harus jual truk kan ya ora gampang, ora pinter, ora tukang dodolan truk kan. Tapi memang kerjaannya dodolan truk ya gampang ngedol truk. Tapi kita sebagai pengusaha yang tidak biasa jualan truk, 3 tahun nilai sisa harus dijual, itu ya rada ribet loh, gitu. Harus ke OLX DC lah atau apa. Sehingga ya wis nyewa lah gampang, nggak ribet-ribet gitu kan. Cost-nya lebih mahal dikit, NPV-nya memang ya negatif titik lah dengan leasing. Tapi itu kita korbankan untuk revenue yang mungkin lebih tinggi. Kadang-kadang pengusaha begitu Mas. Jadi NPV yang itu tidak menjadi satu-satunya pengambilan keputusan. Tapi signifikan nilai NPV itu menghindari ribet ya Pak. Iya, menghindari ribet itu loh. Ya podo karo Anda di rumah ngapain sih kok mesti ngrekrut pembantu. Wong isa-isa iso digarap dhewe ya to, mbah-mbah iso digarap dhewe. Ada pembantu larang 2,5 juta per bulan ya gitu kan. Oh, enak itu simpen. Iya, tapi mari ngono
mergo kita korah-korah, mergo macam-macam, itu yang harusnya itu kita belajar lulus cepat, jadi malah berbet kan gitu kan. Ya seperti itu kan. Sehingga kita oke lah, kita keluar kos sedikit, ya, tetapi untuk mendapatkan revenue yang lain. Nah, masalahnya kita di dalam menghitung NPV dan IRR, cash flow yang itu kan tidak nampak. Cash flow yang diakibatkan oleh penghematan waktu itu kan tidak bisa kita kuantifikasi. Ya, jadi misalkan gini, Anda memilih tadi nyewa ya ketimbang kita beli ya gitu ya. Kan waktu yang kita hemat satu, kita nggak usah mikiri golek truk sing apik sing ndi sing harus dibeli kan gitu ya. Sing kedua, Anda tidak harus mikiri servisnya nang ndi gitu. Kalau kita operating lease kan servisnya oleh pemilik mobil, sehingga kita begitu waktunya servis tinggal teleponnya, Pak mobilnya servis, tinggal datang orang yang servis. Kita nggak usah ribet golek tukang servis ya, nggak usah ribet mikirin asuransi gitu. Bahkan kalau leasing itu termasuk sopirnya, kita nggak usah mikirin sopirnya kok juga melayu truk dan sebagainya. Itu hal-hal yang kayak gitu, itu pengusaha itu nggak bisa kita nilai dengan uang gitu loh. Waktu yang kita bisa hemat karena kita leasing, sehingga kita tidak harus mikiri cari truk, tidak harus mikiri servis, tidak apa. Nah kalau itu kita bisa kuantifisir, ya NPV-nya bisa jadi positif untuk leasing, ya kan? Karena waktu ribetnya itu tidak ada untuk leasing. Gitu. Itu kadang-kadang yang Mas, hitung-hitungan ongkos duit itu tidak selalu memberikan keputusan yang benar. Nah, seharusnya pada saat kita menghitung cash flow leasing, gitu, penghematan waktu-waktu tadi itu kita kuantifisir harusnya. Jadi misalnya gini, kalau kita lease, kita tidak perlu negosiasi harga dan pembelian truk. Ya, itu waktunya bisa menghemat berapa itu? Iya kan? Kalau kita leasing kan besok Pak aku lease truk, besok teko truk ya, nggak usah. Kalau kita beli, wah, saudara harus ke dealer toh, telepon ya toh. Nanti terus mari ngono sales girl sing Rock Mini teko ya, terus mari ngono kita ditawarin macam-macam jenis truk, mikir sing ndi, waduh iki sing iki kurang iki. Iso seminggu dhewe ada jenenge beli truk baru ya kan. Nah, itu seminggu penghematan waktu itu harusnya kita hitung kan. Karena kita iya opportunity cost. Nah, itu yang susah kita ngitungnya gitu loh, susah ngitung. Sehingga kadang-kadang keputusan untuk lease dan buying itu hal-hal yang itu nggak kita hitung, sehingga kelihatannya ya memang membeli lebih menguntungkan karena NPV-nya lebih positif dari sisi nilai duit gitu. Tapi kalau itu nggak signifikan Mas, hati-hati ya. Jadi tidak haruslah karena positif NPV karena membeli tadi itu menjadi acuan di dalam mengambil keputusan. Kapan itu ya? Yang angkatan kemarin itu sama, itu forklift untuk yang PT Siar ya. Keputusan untuk menyewa atau membeli forklift sendiri. Itu ya sama seperti itu tadi. Wah ribet Pak kalau beli Pak. Iya memang. Mending leasing habis. Gak ribet gitu. Saya waktu jadi komisaris di Sidoarjo di PDAM Sidoarjo itu juga pada waktu itu memutuskan untuk apakah membeli mobil dinas ataukah sewa mobil dinas. Itu akhirnya kita memutusin ya Pak, gak ribet. Ya kalau beli kok ono masalah politik lah, ini dikira korupsi macam-macam wes ya toh. Terus nyewa repot ya gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita nilai uangkan Mas. Ya, dalam menyewa itu. Ya, kayak misalnya gini,
Anda hanya 3 tahun, misalnya wong BCA ya, Anda ditempatkan di Makassar misalnya gitu. Terus, tapi di situ biasanya kan nggak suwe itu, paling 3 tahun balik nih Surabaya. Anda memutuskan enak sewa rumah, yaitu 3 tahun atau beli. Kalau mau hitung NPV, mungkin beli lebih untung, Mas. Ya, lebih untung NPV-nya. Karena Anda beli, gitu, terus mari ngono kok nilai sisanya Anda jual harganya naik, gitu ya. Tapi ribet deh. Ribet tuku, mari ngono kok ngedole, payune kapan nggak jelas. Ya memang secara NPV, iya memang lebih menguntungkan ya toh, kalau cash flow-nya sesuai dengan senario. Tapi kalau kemudian ternyata jualannya angel, ya kan saudara, terus mari ngono harus bayar pajak, PPB, macam-macam. Ternyata enaknya ngomong 3 tahun. Kayak gitu loh, Mas. Ya itu hal-hal yang kemudian keputusannya itu tidak harus hitungan financial itu NPV positif aja yang dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Tapi hal-hal yang praktisnya, tidak ribetnya itu sebenarnya harus dihitung ya sebagai pro con. Ini kan ya Pak namanya. Kenapa? Itu sistematiknya ya. Itu sebenarnya dalam pro con analysis itu kan faktor keuangan itu menjadi salah satu pertimbangan. Tapi faktor yang lain itu juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi dalam pro con antara membeli dan menjual, membeli dan leasing, itu kan di pro con ya, di pro dan kontrakan itu, di compare itu Mas ya. Nah, kalau keuangan NPV itu menjadi salah satu indikator dalam pertimbangan. Jadi misalnya secara finansial Pak, NPV-nya itu bagusan baik. Ya, secara finansial ya. Tetapi faktor yang lain, misalnya dari kemudahan, dari sisi mungkin politik, mungkin dari sisi politik, kemudian dari sisi efisiensi, misalkan efisiensi kepraktisan, itu kemudian dihitung, di compare, bagus mana, lah kemudian diskor gitu loh. Barulah kemudian pemilihan membeli atau leasing itu menjadi keputusan yang benar. Apa maksud saya? Jadi financial atau NPV itu hanya menjadi salah satu indikator. Masih ada indikator yang lain yang harus Anda pertimbangkan. Kayak Anda memilih istri itu loh. Atau kekasih itu loh. Iya kan? Masa NPV ini tok sebab itu. Iya toh. Wah, ada 2 itu. Wah, sitok anak wong sugih, gitu. Sitok anak wong biasa saja. Kalau dihitung NPV nih, yang sugih ini pasti menang. Benar nggak? Tapi itu indikator keuangan. Tapi yang lain-lainnya, ya, moro tuane galak ora mbok hitung. Ayo. Terus kemudian nek sugih itu neken kowe apa ora ya. Jangan-jangan kaya tapi atine loro terus di nyeki ae ya kan. Mertua nek sugih kan terus biasanya nyenyekan. Iki mantu melarat ngene. Gak sugih-sugih. Ya akhirnya disindir-sindir. Kan loro ati itu kan. Jadi dari sisi financial saja belum tentu ya menguntungkan ya. Terus kejujurannya itu biasanya anak wong sugih itu terus untuk semena-mena pada suami kan bisa jadi kan ya. Biasa hidup enak, dijak rekoso didik ra gelem gitu ya. Ya terus mari ngono ade nggawa sandal kotor sithik. Sandale reget lebu mah ya. Biasanya anak wong sugih terus rada resian momen. Nek rada anak wong sing rada sedengan melarat titik itu kan biasanya toleransi lebih tinggi. Biasanya. Tapi gak mesti gitu. Ada anak wong sugih tapi baik ya banyak gitu. Kayak Mbak Widya itu anak wong sugih tapi baik ya. Ya Wid ya. Oke.
Itu leasing ya, menarik ya saudara. Jadi sekali lagi bahwa perhitungan ini bagus untuk kita pakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Tapi ini menjadi salah satu indikator ya, jadi bukan satu-satunya indikator. Jadi kita melihatnya harus dari perspektif keuangan, maka NPV itu menjadi salah satu alat untuk mengambil keputusan. Tapi Anda harus ingat, indikatornya tidak hanya keuangan di dalam mengambil keputusan lease itu. Ada indikator-indikator yang lain yang mesti saudara harus pertimbangkan. Oke, Bos? Masih ada pertanyaan lagi kah? Ini lanjut kelompok kita presentasi. Masih ada satu lagi? Ada satu lagi. Mati aku, ya wis lali aku. Ada kelompok Pak, satu lagi case Pak. Cepat aja Pak. Iya, coba saya. Tadi nggak diingetin aku lari. Silakan, masih banyak waktu kok. Masih jam 8.16. Monggo Mas Reksi bisa dibantu. Sudah jelas buat ini presentasinya kelihatan semua. Kelihatan Mas. Udah Bang. Kelihatan ya. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Win. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai case dari buku yaitu The Decision to Lease or Buy at Wharf Computers yang akan dibawakan oleh saya Dwi Reksi, Mas Satwika Aji, sama Mas Gusti. Di sini saya ceritakan background-nya dulu. Yang pertama yaitu Wharf Computer setelah memutuskan untuk melanjutkan pembuatan dan distribusi keyboard virtual atau VK yang telah dikembangkan oleh perusahaannya. Untuk melakukan usaha ini, perusahaan perlu mendapatkan peralatan untuk produksi, yaitu mikrofon untuk keyboardnya. Karena sensitivitas mikrofon yang dibutuhkan ukurannya kecil, perusahaan membutuhkan peralatan khusus untuk diproduksi. Nah, Nick Wharf sebagai presiden perusahaan telah menemukan vendor untuk peralatan tersebut, yaitu Clapton Acoustical Equipment, yang telah menawarkan menjual peralatan tersebut dengan harga 6,1 juta. Tapi karena pesatnya perkembangan teknologi baru, peralatan tersebut termasuk dalam kelas depresiasi MACRS 3 tahun. Dan nilai pasar dari peralatan setelah 4 tahun yaitu menjadi $780.000. Atau option lain, perusahaan dapat menyewa peralatan dari Hendrix Leasing dengan kontrak sewa selama 4 tahun dan pembayaran per tahunnya sebesar 1,48 juta. Selain itu, Wharf Computers harus memberikan uang jaminan sebesar $400.000 yang akan dikembalikan pada masa saat sewa berakhir. Dan Wharf Computers dapat menerbitkan obligasi dengan tingkat pengembalian 11% dan perusahaan memiliki tarif pajak marginal sebesar 21%. Untuk pertanyaan pertama, haruskah Wharf membeli atau menyewa peralatan? Silahkan Mas Gusti. Oh iya. Boleh dilanjutkan. Terima kasih Mas Reksi. Untuk pertanyaan nomor 1, perusahaan apakah harus membeli atau menyewa? Yang pertama kita diketahui harga peralatan 6.100.000. Metode depresiasi yang digunakan menggunakan persentase MACR selama 3 tahun. Kemudian sewa dalam 4 tahun pembayarannya 1,4 1.480.000. Nilai pasar yang diketahui 780 dan perusahaan memberikan jaminan sebesar 400.000. Dan perusahaan juga menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga sebesar 11%. Tax rate corporate perusahaan tersebut sebesar 21% dan jika kita hitung after tax rate-nya sebesar diperoleh 8,7. Next, Mas Reksi bisa di next, lanjut. Nah, jika kita melihat perhitungan dari tabel tersebut, maka diperolehlah nilai bersih arus tambahan kas sebesar
jika dilihat dari hasil NPV yang dihasilkan dari pilihan membeli atau menyewa yang menunjukkan nilai barang bersih, maka arus tambahannya adalah menunjukkan nilai yang positif. Maka perusahaan tersebut direkomendasikan untuk menyewa karena menghasilkan nilai arus kas sebesar 300,9,290. Untuk perhitungannya sebenarnya sudah dijelaskan di awal teori tadi. Kalau kita memperhitungkan loss of self value-nya atau nilai sisa yang hilangnya diperoleh dari rumus market value dikurangi market value dikalikan tax rate-nya. Kemudian untuk loss of debt tax shield-nya cost equipment dikali tax rate dikalikan MACR. Setelah itu berapa sih nilai after tax lease payment-nya sewa tahunan dikali 1 min tax rate-nya. Untuk soal nomor 2, itu perusahaan akan menggunakan peralatan selama 4 tahun dengan kontrak sewa selama 2 tahun lalu. Pada akhir tahun kedua, sewa diperpanjang, kemudian menghilangkan uang jaminan, dan pembayaran sewa menjadi 1,775 juta US dollar setiap tahun. Jika sewa diperpanjang, Hendrika akan mempertimbangkan peningkatan pembayaran sewa. Peralatan tersebut diharapkan memiliki nilai pasar 3,2 juta US dollar dalam 2 tahun. Nah, berapa NHL sewa pada kondisi persyaratan ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa NIK lebih memilih sewa? Kemudian apa potensi masalah etika mengenai persyaratan sewa baru? Nah, pertama diketahui dengan harga peralatan 6.100.000 dan metodenya menggunakan depresiasi MACRS 3 tahun, nilai pasarnya menjadi 3,2 juta. Terus sewa setelah 2 tahunnya jadi 1.775.000 dengan tingkat bunga aplikasi tax rate ataupun after tax rate-nya sama. Lanjut Mas Rizky. Nah, di sini perhitungannya sama dengan nomor 1, cuma ada perbedaan di tentang pembayaran per tahunnya tadi 1.700.000. Ya, ini loss of salvage value-nya itu diperoleh dari market value, kali tax rate seperti yang tadi dijelaskan Mas Gusti, kemudian loss of debt tax shield-nya juga dari cost equipment dikali tax rate dikali MACRS, kemudian ada after tax lease payment-nya dan cash flow leasing-nya, dan total NPV atau NAL-nya itu minus atau negatif, NPV-nya negatif. Nah, kemudian yang dapat kita simpulkan dengan NPV negatif ini, kita dapat menyimpulkan bahwa NIK mungkin tidak menyukai masa sewa, namun NIK tetap memilih leasing karena leasing ini tidak hanya mengecualikan deposit, tapi juga operating lease yang memiliki beberapa keuntungan seperti opsi pembatalan ataupun membuat neraca terlihat lebih kuat. Dan ada alasan kedua, yaitu dia mungkin mendapatkan perlindungan pajak dari pembayaran yang lebih tinggi sebesar 1.775.000, bukan lagi yang pertama tadi 1.480.000. Namun ini juga dapat menyebabkan masalah penghindaran pajak yang tidak etis. Kemudian alasan ketiga, menurut Ross, IRS tidak memberikan perlindungan pajak untuk sewa yang memiliki pembayaran sangat tinggi pada awal masa sewa. Dan selanjutnya lebih rendah karena tindakan ini dianggap percepatan penyusutan. Nah, jika ada perbedaan antara leaser dan lease, sewa ini dapat digunakan untuk menghindari pajak. Kemudian yang selanjutnya, dengan melakukan pembelian dengan harga murah setelah masa sewa juga tidak memenuhi syarat oleh IRS. Oleh karena itu, jika dalam kontrak perpanjangan NIK mensyaratkan pembayaran sewa yang lebih rendah untuk 2 tahun lagi atau membeli peralatan di bawah nilai pasar wajarnya, dan Hendrik setuju hal itu dapat dianggap sebagai penghindaran pajak. Next, Mas, itu soal nomor 3.
Kemudian soal nomor 3, dalam diskusi mengenai leasing, James memberitahu Nick bahwa kontrak tersebut mencakup opsi pembelian peralatan pada akhir masa sewa. Hendrik Leasing menawarkan 3 opsi pembelian. Yang pertama, opsi untuk membeli peralatan pada nilai pasar wajar. Yang kedua, opsi untuk membeli peralatan dengan harga tetap. Harga akan dinegosiasikan sebelum sewa ditandatangani. Kemudian yang ketiga, opsi untuk membeli peralatan dengan harga 250.000 US dollar. Nah, bagaimana opsi-opsi pembelian tersebut mempengaruhi nilai sewa? Untuk opsi A, tidak berpengaruh pada nilai sewa. Sini berarti opsi ini membeli peralatan tidak akan berpengaruh pada nilai sewa. Jika perusahaan tidak membeli peralatan, ia dapat pergi ke pasar dan membeli peralatan yang identik dengan harga yang sama. Kemudian ada opsi B, itu membeli peralatan dengan harga tetap dapat meningkatkan nilai sewa. Nah, opsi ini untuk membeli peralatan dengan harga tetap akan meningkatkan nilai sewa. Jika perusahaan dapat membeli peralatan pada akhir masa sewa di bawah nilai pasar, itu tentunya akan menghemat uang perusahaan atau minimal dapat membeli peralatan dengan harga tetap dan menjualnya kembali di pasar terbuka. Nah, ini adalah opsi yang baik karena memiliki nilai bagi penyewa. Kemudian yang opsi C merupakan pilihan terbaik bagi penyewa dan meningkatkan nilai sewa. Nah, opsi ini dengan membeli peralatan dengan harga murah juga merupakan pilihan yang baik bagi penyewa, yaitu 250.000 US dollar. Harganya di bawah dari market value yang ditentukan tadi setelah masa akhir sewa tadi. Dan akan meningkatkan nilai sewa itu. Ini adalah opsi yang jarang dan memiliki nilai sampai masa berlakunya penawaran habis atau mesin telah dibeli. Selanjutnya, Mas Beksi. Nomor 4, James juga memberitahu Nick bahwa kontrak sewa dapat mencakup opsi pembatalan. Opsi tersebut memungkinkan perusahaan Wharf Computers untuk membatalkan sewa pada setiap tahun. Wharf Computers akan diminta untuk memberikan pemberitahuan 30 hari sebelum tanggal ulang tahun dari sewa kontraknya tersebut. Bagaimana pengaruh pernyataan opsi pembatalan ini terhadap nilai sewa? Menurut kelompok kami, jika dilakukan pembatalan pada sewa, maka akan meningkatkan nilai sewa tersebut. Karena penyewa hanya menyediakan opsi pembatalan kalau misalnya opsi tersebut itu akan menguntungkan penyewa itu sendiri. Sekian untuk presentasi dari kami. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada yang belum jelas, monggo bertanya. Hitung-hitungannya kayaknya jelas ya, hitung-hitungannya simple sih, paham ya Maya. Mungkin tapi ada pengalaman buruk yang pernah dialami itu atau pengalaman bagus yang ingin di-share. Kita wis pas kabeh gitu Mas. Wajahnya tak delok wis orgasme semuanya ya. Sudah puas semua gitu. Sudah puas semua. Hitungannya jelas ya, tapi memang teorinya sudah dibahas yang di pertama, Pak. Ya, betul. Pak Win. Silakan. Saya mau bertanya di luar case, boleh ya? Boleh aja. Jawaban gitu ya. Tapi masih berhubungan dengan ya sewa menyewa. Jadi gini Pak, bagaimana jika suatu perusahaan di negara A menyewa misalnya lokasi usaha di negara B.
apakah peraturan atau mekanisme yang sama diterapkan untuk perusahaan tersebut, seperti yang diterapkan untuk perusahaan-perusahaan lokal di negara B tersebut, Pak. Jadi misalnya nih negara Malaysia mempunyai perusahaan untuk menyewa lokasi usaha di Indonesia. Apakah mekanismenya itu sama, Pak? Yang diterapkan ke perusahaan negara Malaysia itu untuk menyewa lokasi yang ada di negara Indonesia itu, Pak? Apakah ada perbedaan seperti itu, Pak? Ya, kita harus ke Malaysia dulu, Mas. Lihat aturannya. Kan beda atau tidak kan tergantung aturannya, Mas. Boleh sharing sedikit mungkin, Pak? Silakan. Sesuai negaranya, Mas. Jadi misalnya kita di Indonesia, perusahaan manapun yang ada di luar negeri maupun dari dalam negeri, semuanya mengikuti aturan yang sudah diterapkan di Indonesia. Kita di Indonesia ya, aturan yang kita ikuti semuanya berdasarkan dari Indonesia. Apapun itu yang dibutuhkan harus mengikuti sesuai aturannya kita. Otomatis di luar negeri juga sama. Jadi hal-hal misalnya dari perusahaan-perusahaan luar, entah itu benar-benar perusahaan tersebut itu membuka cabang di Indonesia, atau misalnya dia merupakan PMA atau penanaman modal asing aja. Nah, itu semuanya mengikuti sistem hukum yang sudah diterapkan di ini sih, di Indonesia. Nggak, maksud saya itu apakah ada perbedaan gitu loh? Jika dia perbedaan antara jika negara A menyewa di negara B, adakah perbedaan dengan perusahaan lokal di Indonesia gitu loh? Misalnya BCA menyewa lokasi di Surabaya. Terus apakah ada perbedaan dengan perusahaan Malaysia menyewa lokasi di Surabaya gitu loh maksud saya. Jadi perusahaan asing versus perusahaan lokal itu apakah ada perbedaan tertentu untuk mekanisme proses penyewaan itu? Mungkin dari peraturan perundang-undangan ya, Bang. Perundang-undangan dari suatu negara tersebut, Bang. Investor luar negeri masuk ke Indonesia itu kan diatur oleh undang-undang pasal berapa itu. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah setempat, berarti, Bang. Menurut aku gitu sih, Bang. Kalau biaya sih mungkin akan mengikuti ke kurs, tapi rasanya juga ini belum pernah ini sih. Mohon maaf kalau yang ini belum ada pengalaman kalau misalnya sewa dari luar negeri. Tapi ya sistem pembayaran dan lain-lain. Tapi biasanya mengikuti dari sistem yang sudah dikerjasamakan. Maksudnya sudah perjanjiannya mereka ingin menggunakan pembiayaannya seperti apa dan harganya berapa. Itu semuanya rasanya sesuai dengan perjanjian kontrak antar kedua perusahaan itu masing-masing, antara penyewa sama yang disewakan. Terlepas dari kewarganegaraannya ini. Aku setuju kalau nyewa kayaknya aturannya sama, Mas, antara orang asing dan orang dalam negeri. Kalau membeli tanah itu baru beda. Itu Pak yang saya tanyakan. Kalau membeli beda, karena membeli itu tidak setiap orang asing boleh memiliki tanah di Indonesia, ya kan? Kalau itu diperbolehkan gawat, gitu, ya, bebas. Waduh, orang Amerika iso borong pulau-pulau Indonesia tuku kabeh. Mari ini ada ngupload. Loh kok tanah itu kayak uang kabeh, tuku kabeh. Sekarang bayangkan saudara, harga tanah aku pernah ditawarin ya, harga tanah di daerah Pacitan, 1 meter tuh 10.000 loh. Beli Pak. Bayang loh 10.000 lah, nek wong Amerika misalnya delok, ya kan delok ning Indonesia terus, waduh 10.000 per meter. Wah, apa nek gak dituku kabeh, ya tak gunung itu tuku kabeh deh. Buku digawe apa terserah ya, kayak latihan perang tak apa. Ya, kalau itu diperbolehkan kan gawat saudara, ya toh. Pulau-pulau kecil di Indonesia itu yang jumlahnya berapa? 17.000 pulau itu. Ya kan? Itu kan kalau kebebas pemilikan ya bisa ditukui. Orang Indonesia mikirin ini, walah wong kita punya 17.000 ya, didol 10 kan sih
16.990 ya itu nggak masalah. Uang 10 aja gitu. Ya tapi kalau kita berpikirnya begitu kan gawat saudara ya itu. 10 dituku Amerika tapi kayak latihan perang kan ya gawat. Apa digawe pangkalan militer kan ya gawat. Sehingga aturan untuk beli tanah itu ada. Tapi kalau sewa kayaknya kok nggak ada ya. Sewa, orang asing bolehlah bebas nyewa di situ. Mau nyewa apartemen 10, 15 nih ini merius nganyar itu boleh mas. Nah sekarang ini loh saudara, aku ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan sewa dan beli itu gini. Kalau orang yang ahli menyewakan truk katakan ya, biasa mengelis truk gitu, atau mobil atau forklift atau apa, itu pasti kemampuan beli itu berbeda dengan individu kita, perusahaan loh ya. Jadi misalnya kita perusahaan tambang ya, perusahaan tambang. Terus kemudian suatu ketika kita mau eksplorasi kita butuh 10 forklift. Ya toh. Kita berpikir kita mesti sewa atau kita harus beli forklift itu kan gitu ya. Untuk itu harus eskavator itu loh sehingga jadi ngerui itu. Nah, saudara, yang saya maksudkan adalah gini. Kalau kita memutuskan beli, ya toh, harga eskavator yang kita bisa dapatkan, itu kemungkinan itu berbeda dengan yang beli itu memang tukang nyewakno eskavator. Ya, kenapa kok bisa beda? Satu, kemungkinan sumber suppliernya mereka lebih tahu ketimbang perusahaan, ya kan gitu kan. Terus yang kedua, karena kuantiti belinya itu dia banyak, itu karena dia nyewain forklift di mana-mana kan, dia bisa beli katakan setahun beli 100 forklift untuk disewa-sewakan. Maka dia akan mendapatkan harga lebih murah dibandingkan kalau perusahaan yang hanya sekali beli, gitu loh. Paham nggak? Ya, sehingga kemungkinan di dalam memilih buy dan lease itu bisa jadi lease lebih murah. Karena apa? Kenapa kok si pemilik leasing itu dia bisa menawarkan sewa yang lebih murah gitu? Karena dia waktu beli dia dapat harga yang lebih murah ketimbang perusahaan ini yang beli gitu loh. Jadi ini faktor itu kadang juga pengaruh saudara ya, pengaruh di dalam menentukan biaya sewanya. Ada orang yang nyewa kok lebih murah ya timbang tuku. Iya, karena dia membeli bisa harga murah gitu saudara. Ya, pokoknya iso gawe dhewe ya. Ada kan leasing itu disewakan oleh pabriknya. Ya, pabriknya itu menyewa-nyewakan juga alat-alat itu. Dia bikin sendiri kemudian disewakan. Itu pasti lebih murah ketimbang kalau saudara beli kan gitu kan ya. Ya. Karena ada advantage dari si penyewa itu. Kayak misalkan Toyota Rent-A-Car gitu. Toyota Rent-A-Car itu nyewakan mobil kan banyak orang nyewa kan. Kalau dihitung itu kan sebenarnya enak beli gitu kan. Kenapa kok banyak yang nyewa? Ya itu tadi Toyota bisa mendapatkan mobil yang disewakan mungkin dengan harga murah gitu kan. Terus kemudian perawatannya dia lebih paham, dia punya bengkel-bengkel, dia punya servis-servis yang kemudian kalau dia yang nyervis sendiri menjadi murah operating cost-nya gitu ya. Terus dia punya misalkan kredit asuransi yang juga lebih murah dibandingkan kalau saudara yang beli dan mengasuransikan mobil tersebut ya. Nah, dengan advantage tersebut kemudian biaya sewa dari Toyota Rent-A-Car menjadi relatif murah dibandingkan kalau kita harus beli. Jadi hal-hal tersebut kalau di dalam keputusan manajerial itu mesti dipertimbangkan ya. Jadi tidak boleh hanya mempertimbangkan NPV saja, NPV negatif positif saja. Itu saran saya sebagai ya memang kalau kita ngomong finance ya dari sisi finance ya kacamatanya ya NPV ya. Tapi kalau saudara ini kan tidak menjadi orang finance saja, tapi menjadi decision maker kan.
Nah, di dalam decision maker, finance itu adalah salah satu aspek yang mesti dipertimbangkan. Saya pernah menganalisis apakah Pertamina harus reklamasi pantai di Tuban atau harus beli. Nah, beli lahan penduduk atau reklamasi. Gitu. Nah, itu hitung-hitungan dari NPV, dari aspek keuangan. Itu jelas-jelas lebih murah beli dari masyarakat. Ya, kenapa? Karena cost per unit untuk mereklamasi pantai itu sekitar 2.750.000 sampai 3.500.000 per meter segi untuk mereklamasi pantai. Per meter segi jatuhnya itu sekitar ya di rata-rata kira-kira 3 juta per meter segi. Sementara harga tanah penduduk itu hanya 800 per meter. Kan itu hitungan gampang tuh. Tapi ternyata ada variabel lain yang mesti dipertimbangkan, saudara. Waktu pembebasan lahan itu tidak gampang. Itu kan ya, butuh waktu, kemudian bahkan kalau ada satu orang yang tidak mau jual, mate lah, gitu, pas neng tengah bisa gitu kan. Akhirnya kayak zaman dulu sebelum ada undang-undang aturan pemerintah tentang strategik nasional itu orang bisa aja tidak menjual, nekat di situ terus tidak mau dibebaskan. Nah, tapi kemudian itu dipatahkan oleh adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa pembangunan kilang itu adalah proyek strategis nasional, sehingga tidak boleh orang tidak menjual tanahnya. Sudah, alternatif beli tanah pasti lebih menguntungkan, gitu. Karena faktor di luar financial tadi sudah terpatahkan oleh adanya undang-undang ini, gitu. Paham ya, saudara? Jadi aspek keuangan itu penting menjadi salah satu indikator pemilihan alternatif beli atau jual di dalam leasing. Tetapi Anda juga harus tetap mempertimbangkan indikator-indikator lain, ya, dari kemudahan, dari operasional, ya, kemudahan operasional, dari macam-macam. Jadi keselamatan mungkin, asuransinya, ya, risiko kecelakaannya, dan semua itu harus dipertimbangkan. Kan ini tadi tidak ada menghitung asuransi untuk beli dan asuransi untuk lease. Ya. Padahal itu kan alat diasuransikan apa enggak alat itu? Apalagi kalau yang saudara beli itu forklift atau kapal atau pesawat gitu ya. Asuransinya pasti beda. Gitu loh. Hal-hal itu yang kemudian harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan pro kon sewa atau beli. Begitu. Ada pertanyaan lagi kah? Koko Jeffrey, nggak tanya aku? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Mau tanya ke Pak Win, mungkin di luar leasing ya Pak ya. Saya kan bisa nggak ya suatu proyek ini bukan jual aset gitu, kita jualannya orang ya, maintenance overhaul di suatu negara gitu. Ketika kita melakukan FS itu apakah bisa menggunakan pendekatan NPV ya Pak? Kalau FS memang harus NPV, Mas. Kalau hitungannya orang, Pak, soalnya bukan aset ya. Tapi kan bisa dinilai uang kan. Jadi misalnya gini, Anda mau menyewakan tenaga ahli gitu ya? Betul, Pak. Seorang tenaga ahli, ya kan? Anda akan sewakan kepada, atau katakan
kan biro anu lah, biro sebagai biro tenaga kerja lah, saudara kan ya. Anda katakan bodoh-bodohane ini aja, apa ngono jenenge? Ini loh, rumah tangga itu loh apa sini? ART. Sing jadi pahlawan devisa itu, sing kita sebut pahlawan devisa itu loh, apa jadi itu? TKI. Ya. TKI. Ya Allah, semua TKI jangan. TKI lah katakan. Nah, saudara kan berinvestasi toh untuk bisa bawa TKI katakan ke Hong Kong, ke Taiwan dan sebagainya. Saudara kan pertama melakukan rekrutmen dulu kan. Ya. Setelah Anda rekrut, kemudian Anda training. Ya. Kan itu biaya toh. Nah, biaya ini menjadi investasi awal, Mas Gusti. Nah, kemudian saat saudara menempatkan mereka ke luar negeri, itu sekarang Anda lihat cash flow-nya Anda dapatkan dari mana. Misalkan Anda mendapatkan cash flow dari si penerima itu, si pencari itu ya, dapat uang berapa itu setiap TKI yang saudara tempatkan. Nah, itu kan bisa dikuantifisir, Mas. Ya, jadi misalkan untuk satu TKI ditempatkan di Hong Kong, Anda dapat katakan $1.000. Ya. Nah, Anda bisa ngitung kalau Anda memberangkatkan 100 orang dapat berapa duit, ya, biayanya berapa. Kan bisa dihitung NPV-nya, Mas. Oh, ya, saya juga sempat diskusi sih Pak sama atasan gitu, apakah orang itu bisa dihitung NPV-nya, karena ada beberapa minta dibuatkan FS, tapi tak tanya, biasanya FS itu aset berupa bentuk tangible ya, bukan intangible ya, aset yang berwujud gitu. Lebih penasaran aja apakah bisa Mas tetap. Jadi kan selama jasa yang diberikan itu bisa dikuantifisir pakai uang, kan berarti kan menjadi cash flow dia. Jadi misalkan saudara mengirimkan tenaga ahli, Anda misalkan dapat royalti, ya kan? Atau dapat persentase dari pendapatan si tenaga tersebut. Kan Anda bisa hitung, itu berapa sih dapatnya, ya. Terus ongkos untuk nyiapin orang ini berapa? Dibandingin aja ongkos nyiapin dibandingkan dengan pendapatan tahunan tadi itu berapa tahun, misalkan dia bisa bekerja di sana 5 tahun, ya 5 tahun itu duitnya berapa dibandingkan dengan kos yang saudara keluarkan untuk persiapan mereka berangkat. Nah, kalau ternyata persiapannya lebih murah daripada pendapatannya, ya NPV-nya positif kan, ya berarti oke project itu kan gitu. Kalau ternyata wangel Pak, boleh pekerja itu trainingnya wangel itu dihitung biayanya jadi bengkak itu sekolah gak sekira akeh ya wis golek kerjaan dia ya gitu. Ya. Tapi setiap aktivitas ya apapun itu bisa, tidak harus tangible Mas, intangible pun. Tetapi selama dia bisa di value kan, bisa dikuantifisir, maka dia bisa dihitung FS-nya. Bisa dihitung NPV-nya. Ya, bahkan Anda harus paham bahwa proyek itu tidak selalu komersil. Ya, bahkan bangun masjid, ya kan? Atau ekonomik ya. Jadi nilainya itu bukan IRR tapi ERR, Economic Rate of Return. Pernah dengar nggak? ERR, Economic Rate of Return. Jadi misalnya gini, Anda mendirikan pelabuhan di katakan Pelabuhan Bajo, membuat pelabuhan. Kalau Anda menghitung cash flow dari Labuan Bajo itu hanya pelabuhannya, kemudian pendapatan dari sandar kapal, pendapatan dari labuh dan sebagainya itu, Anda pasti rugi dan pasti negatif NPV-nya. Tapi saudara kalau menghitung ERR saudara, begitu nanti di situ ada pelabuhan, ya toh, akan muncul hotel-hotel baru ya. Akan muncul restoran-restoran baru, akan muncul persewaan mobil, ada muncul namanya economic effect-nya itu harus dihitung kalau Anda berpikir tentang bangun pelabuhan di sana. Itu yang disebut dengan economic
rate of return. Bisa jadi positif economic rate of return atau lebih besar dari diskon rate. Ya, tahu ya, ya. Jadi yang kita hitung cash flow-nya bukan hanya dari pendapatan itu sendiri, tapi multiplier effect dari activity itu juga kita hitung, gitu loh. Itu biasanya kalau kita melihat dari proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek yang sifatnya itu utilities, public utilities. Gitu. Oke, kok Gusti. Mas Gusti ini juga dari Bali, Mas? Enggak, Pak, saya dari Kalimantan. Tapi lama di Jawa dan. Jadi wis iso Jawa. Nggih, Pak. Tapi wis iso Surabayaan. Surabayaan jancuan. Ya. Bagaimana? Ada lagi? Masih ada 9 menit menuju jam 9. Kalau diskusi. Kalau sudah cukup ya nggak apa-apa ya. Pulang awal ya. Nek pas kuliah kan pulang awal. Ini online ini terus apa? Mari awal. Aduh. Jadi saya tapi tanggal 8 nanti akan ke Tuban ya, untuk apa? Training ini loh, training apa namanya? Para pengusaha batik. Waduh. Pengusaha batik di mana itu? TPPI. Binaannya TPPI. TPPI Tuban itu kan punya binaan. Nah, binaannya itu suruh memberikan pencerahan tentang manajemen keuangan. Aku nanti ketemu ibu-ibu pembatik itu tanggal 8 itu. Asik juga kayaknya. Ada yang mau bantu saya ngajar? Ada yang dari Tuban? Karena ya, kita wajah-wajah wong suci kabeh. Pak siapa? Aziza dari Tuban. Iya. Di mana, Mbak? Jenuh nggak, Mbak? Oh, enggak. Kotanya, Pak, di Patimura. Oh, Patimura ya. Aku kan Jenuh, Mbak. Di Jenuh. Di desa apa Purworejo. Ada Gojek sebentar ya? Atau kalau sudah selesai saya akhiri ya? Terima kasih. Untuk penilaian, Pak. Oh iya, tetap dikirim ke saya di WA, jangan lupa. Ya, saya tunggu sampai jam 10. Jangan lambat-lambat ya. Nanti tak. Terima kasih ya pada presenter yang luar biasa dan kasusnya juga bagus. Terima kasih untuk partisipan yang bertanya. Semoga menjadi amal yang bermanfaat dan mendapatkan pahala ya, dan surga. Amin. Selain nilai, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Oh, takon sopo wae. Masih man. Terus. Itu Rek. Itu kan tempe itu kan yang mau dikumpuli satu kelas itu kan yang NG-nya aja kan, yang satu kelas di bapaknya minta kan. Terus sisanya di file hebat kan, yang ada filosofinya kan. Harusnya sih gitu. Ya kan? Aku nangkapnya gitu sih. Kak Bahma tak kumpul loro-loro nih, Man. Ning gimana? Iku nih sak lembar kedua nih nang hebat yo podo file. Ya, makanya coba enggak, soalnya kan PNG-nya mungkin mau ditampilin dalam satu kelas itu kan bapaknya minta kan. Jadi kumpulin jadi satu file satu kelas itu. Soalnya bikin folder aja, logo PNG. Foldernya, Man. Di itunya aja Bang, enggak apa-apa. Di file yang udah dibuat Mas yang kemarin itu tugas MP, di situ aja kumpulin. Dibuatin satu folder lagi, Man, khusus gambarnya. Dan bikinin ya logo PNG gitu. Oh ya. Oke. Sip lah. Cara bikinnya gimana, Rek? Aku bikin ini, nanti kau pindahin aja. Oh ya, oke. Nah, pindahin, Man. Yuk, siap. Yuk, thank you. Oke. Terima kasih, Man. Jangan lupa ya, Rek, malam ini dikirim. Itu logo PNG